Shalom semuanya. Bertemu lagi dengan Kak Sion di sini di Mirai Channel, dan kita bertemu untuk beribadah kepada Tuhan secara online. Mari kita sama-sama beribadah dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa takut akan Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan hari ini. Karena kebaikan Tuhan, kami masih bisa beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Dan ibadah ini kiranya disertai dan diberkati oleh Tuhan dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Ini doa ucapan syukur, terima kasih dan permohonan kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk mengawali pujian kita nyanyikan satu pujian. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Datang supaya aku mendapat hidup berkelimpahan. Sekali lagi, aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup berkelimpahan. Dialah Yehova Rafa, Dia menyembuhkan. Yehova Jireh, Dia mencukupi. Yehova Nissi, Juru Selamat. Yehova Shalom, Raja Damai. Dialah Yehova Rafa, Dia menyembuhkan. Yehova Jireh, Dia mencukupi. Yehova Nissi, Juru Selamat. Yehova Shalom, Raja Damai. Yehova Shalom, Yehova Shalom, Raja Damai. Puji Tuhan, pujian ini berkata bahwa kita mau belajar mempercayai Tuhan, dan kita harus percaya kepada Tuhan karena Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Tuhan itu baik, bahkan kedatangannya ke dalam dunia itu untuk kebaikan kita. Dia datang supaya kita semua mendapatkan hidup yang diberkati oleh Tuhan dengan damai sejahtera, dengan keselamatan dan berkat lain-lainnya, yaitu berkat jasmani dan rohani tentunya. Oke, kita akan lanjutkan pujian kita untuk mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian yang sudah sangat terkenal sekali, kalian pasti tahu. Judulnya Waktu Tuhan. Semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi dari awal.
bawahku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah menyatakan bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kami, dan kami mau percaya kepada kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Kak Sion yang akan menyampaikan, berikan hikmat, kepintaran supaya dapat menyampaikan dengan baik, dan urapan Tuhan saja yang bekerja atas hidup Kak Sion. Roh Kudus urapi Kak Sion. Teman-teman, adik-adik yang akan mendengarkan firman Tuhan juga kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapi dengan Roh Kudus supaya kami semua dapat memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik. Ini doa ucapan syukur, terima kasih dan permohonan kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, berfirmanlah pada kami, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa dan ucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Oke, silahkan disiapkan Alkitab dan buku catatannya. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan kita dari Injil Matius. Hari ini kita masih di pasal yang kedua. Sekarang di perikop yang terakhir, yaitu di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Matius pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Mesir. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Hari ini tema kita atau judul kita ialah hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Ya, hidup yang dipimpin oleh Tuhan, kita akan belajar dari pribadi Yusuf dan juga tentunya Maria, ibu Yesus. Ya. Kalau kita lihat dari cerita-cerita sebelumnya bahwa mereka dihantui oleh ketakutan gitu ya. Mereka hidup dalam ketakutan karena apa? Karena Raja Herodes saat itu mengincar Yesus. Di pembahasan kita sebelumnya kita sudah tahu
Kenapa Raja Herodes ingin membunuh Yesus? Karena Raja Herodes takut tersaingi, ya. Karena dikatakan Yesus itu adalah raja, sedangkan saat itu yang menjabat sebagai raja adalah Raja Herodes. Raja Herodes takut, ya, tidak mau disaingi, dan dia berkata bahwa bunuh semua anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Ya, jadi perkiraan saat itu Yesus itu sudah sekitar usia 2 tahunan, ya, 2 tahunan, sekitar 2 tahun. Nah, adik-adik, kalau kalian pernah lihat di acara Natal-Natal, kita flashback lagi ya, atau ingat yang kemarin, ketika orang Majus menyembah Tuhan Yesus itu, pernah nggak kalian lihat bahwa Yesus itu waktu itu orang Majus menyembah Tuhan Yesus itu waktu itu Tuhan Yesus ada di kandang domba? Pernah nggak lihat seperti itu? Kalau menurut Kak Sion itu salah, ya. Kenapa? Karena waktu orang Majus itu pergi untuk menyembah Yesus, ya, Yesus itu sudah berada di rumah, ya. Jadi saat itu mereka menyembah Yesus. Yesus saat itu sudah ada di rumah. Kita baca di ayat yang ke-11, masih di pasal yang kedua. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Jadi mereka menyembah Tuhan Yesus itu waktu Tuhan Yesus sudah ada di rumah, ya. Dan waktu itu perkiraan umur Yesus sudah 2 tahun. Jadi saat itu Tuhan Yesus tidak bayi lagi, ya. Nah, hal ini kenapa? Kalau kita lihat kan waktu itu setelah Tuhan Yesus lahir, orang Majus datang. Karena perjalanan dari negeri orang Majus itu ke daerah Israel itu sangat jauh. Jadi kemungkinan bisa jadi perjalanan mereka bisa sekitar 2 tahun. Dari Yesus itu lahir sampai mereka sampai ke rumah Yesus itu ya kira-kira segitulah. Karena waktu itu Raja Herodes langsung berkata bunuh anak-anak yang kira-kira 2 tahun ke bawah, ya. Jadi setelah tahu hal itu, setelah diberitahukan oleh malaikat bahwa Herodes akan membunuh Yesus, maka Yusuf langsung pergi ke Mesir. Jadi perkiraan ketika Yusuf pergi ke Mesir, si Yesus, Tuhan Yesus waktu itu berusia sekitar 2 tahun. Nah, setelah Herodes mati di ayat yang ke-19, jadi kemungkinan ini ada beberapa tahun ya jaraknya. Jadi nggak mungkin setelah Herodes bunuh anak-anak itu tiba-tiba dia langsung mati malam itu, ya kita nggak tahu juga. Tapi dikatakan di sini setelah Herodes mati, kemungkinan beberapa tahun setelah itu. Jadi kemungkinan Tuhan Yesus sudah anak-anak lah, di atas 2 tahun lebih, ya, di atas 2 tahun lebih. Ya bisa jadi 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, kita nggak tahu, ya. Bisa jadi 10 tahun atau 11, nggak tahu juga. Kita nggak tahu hal ini. Tapi yang kita tahu bahwa setelah Herodes mati, maka malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, ayo pulang ke Israel. Waktu itu mereka masih di Mesir karena mereka mengungsi supaya Tuhan Yesus tidak dibunuh. Bangunlah ayat 20, bawa anak itu, kata malaikat Tuhan, karena Raja Herodes yang membunuh Tuhan Yesus sudah mati. Hanya Yusuf pergi. Ini yang pertama, Yusuf hidup di dalam pimpinan Tuhan. Dia pergi taat kepada malaikat Tuhan, utusan Tuhan. Dia pergi keluar dari Mesir, pulang ke Israel. Setelah di Israel, si Yusuf dengar bahwa sekarang yang menjadi raja itu anaknya Raja Herodes dulu, dan namanya adalah Arkelaus, ayat yang ke-23, ayat yang ke-22. Nah, setelah si Yusuf dengar bahwa si Arkelaus yang jadi raja, si Yusuf tetap takut, ya. Mungkin trauma kali ya, karena pernah nggak kalian dengar like father like son? Jadi buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Artinya karena bapaknya jahat, kemungkinan si Arkelaus ini juga anak yang jahat juga, raja yang jahat juga. Jadi si Yusuf takut untuk pergi ke Yudea. Nah, akhirnya dia pergi ke daerah Galilea. Nah, Yudea dan Galilea ini masih satu negara, ya, satu negara. Kalau Mesir kan beda negara. Nah, Yudea dan Galilea ini satu negara yang namanya Israel saat itu. Jadi kemungkinan beda provinsi kali ya. Kemungkinan kayak dari Surabaya dengan Jogja. Surabaya kan Jawa Timur, Jogja Jawa Tengah, bisa jadi seperti itu. Nah, si Yusuf akhirnya pergi ke daerah Galilea dan dia tinggal di sebuah kota yang namanya Nazaret. 2 kali Yusuf taat kepada Tuhan, ya. Waktu itu dikatakan malaikat Tuhan yang suruh dia pergi ke Nazaret itu.
Supaya apa? Supaya hal itu menggenapi firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi, ya, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Jadi ketaatan Yusuf pada pimpinan Tuhan itu karena Tuhan punya maksud, ya. Tuhan punya maksud. Coba kalau seandainya Raja Yudea saat itu bukan orang jahat, bisa saja Yusuf tinggal di Yudea aja, karena akan merasa aman-aman aja. Nah, kalau Yusuf tinggal di Yudea aja, artinya nanti firman Tuhan itu tidak digenapi, ya. Tetapi Tuhan izinkan, ya, si Arkelaus ini, anak dari Herodes ini, yang kemungkinan juga jahat, ya, untuk memimpin di daerah Yudea saat itu, supaya Yusuf tidak tinggal di Yudea lagi, melainkan tinggal di Nazaret untuk menggenapi firman Tuhan. Nah, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa ternyata segala sesuatu itu terjadi, baik itu Herodes yang waktu itu mau bunuh Tuhan Yesus, kalau kalian ingat, supaya Tuhan Yesus pergi ke Mesir. Supaya apa pergi ke Mesir? Menggenapi firman Tuhan juga. Di ayat yang ke-15 dikatakan, dan tinggallah di sana hingga Herodes mati, di Mesir maksudnya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku, ya. Dan yang selanjutnya ketika mereka tinggal di Nazaret itu supaya menggenapi firman Tuhan bahwa Yesus itu nanti akan disebut orang Nazaret, ya. Jadi dari Herodes yang jahat, bahkan anaknya yang jahat memimpin Yudea saat itu supaya menggenapi firman Tuhan. Ternyata luar biasa sekali, ya. Kalau kita lihat, Yusuf itu sebenarnya orang Yudea, sama si Maria juga, karena mereka kan keturunan orang Yehuda. Jadi kemungkinan besar mereka itu tinggalnya di Yudea. Tempat tinggal mereka namanya daerah Yudea, ya. Mereka tinggal di Yudea. Tapi mereka harus rela meninggalkan tempatnya karena saat itu rajanya sangat jahat. Rajanya tidak mau disaingi oleh Tuhan Yesus yang dari kecil sudah disebut raja. Oleh sebab itu mereka harus mengalah. Kalau kemarin kita ingat tema kita, mengalah meskipun tidak salah. Mereka tidak salah, tapi mereka mau mengalah. Mereka mau taat kepada pimpinan Tuhan, hidup di dalam pimpinan Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi di sini secara kebetulan, tetapi semuanya diatur oleh Tuhan. Diatur oleh Tuhan. Nah, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus belajar seperti Yusuf yang mau hidup diatur oleh Tuhan, ya. Hidup di dalam rencana Tuhan. Caranya bagaimana? Percaya saja kepada Tuhan bahwa semua yang terjadi, baik itu adanya orang jahat mungkin seperti Herodes dan Arkelaus itu di dalam kehidupan kita, berteman dengan kita mungkin, atau kita berkenalan juga dengan orang yang mungkin suka menjahili kita dan lain sebagainya. Apapun itu, semua yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, itu Tuhan izinkan terjadi. Dan kita percaya saja kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu tidak ada yang kebetulan, tetapi itu sudah ada di dalam rancangan Tuhan, di dalam rencana Tuhan. Tuhan sudah atur semuanya pasti baik, karena Tuhan pasti tahu mana yang terbaik buat kita. Kita harus taat kepada Tuhan karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Tuhan itu maha tahu, ya. Tuhan itu maha tahu. Dia tahu ke depan kehidupan kita seperti apa. Kalau kita tahu nggak nanti ke depan kehidupan kita seperti apa? Nggak tahu. 1 jam ke depan kita nggak tahu kita harus berbuat apa dan sebagainya. Beberapa hari lagi kita nggak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita tidak tahu. Tapi Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu, dari sejak kecil, mari kita mau belajar hidup berserah kepada Tuhan. Bagaimana caranya Kak Sion? Contohnya Kak Sion. Yang pertama, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita tidak mudah menyalahkan Tuhan. Tidak mudah menyalahkan Tuhan. Bisa saja Yusuf menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa engkau izinkan si Arkelaus ini menjadi raja di Yudea? Aku kan takut, aku kan mau pulang ke Yudea. Bisa saja Yusuf mengeluh seperti itu. Tuhan, kenapa aku harus pergi ke Mesir? Aku kan gak salah. Kami kan gak salah. Apa salah kami harus pergi ke Mesir? Bisa saja Yusuf mengeluh seperti itu.
Tuhan ini merepotkan aja sih. Bisa saja. Tapi kita mau belajar dari sini seperti Yusuf, tidak menyalahkan Tuhan. Ya, tidak menyalahkan Tuhan. Tuhan, COVID-19 ini bikin kita nggak bisa sekolah. Tuhan, mana sih Tuhan ini katanya baik? Bisa saja kita menyalahkan Tuhan seperti itu, tapi enggak. Kita nggak boleh menyalahkan Tuhan. Ya. Karena apa? Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu Tuhan izinkan, dan pasti semuanya itu baik. Lagu pertama tadi mengatakan bahwa kita sudah janji, kita sudah nyatakan bahwa aku percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus itu baik. Lagu yang kedua kita katakan bahwa bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya, sekali lagi percaya, semua untuk kebaikan. Ya, semua yang terjadi dalam hidup kita percaya bahwa itu untuk kebaikan kita. Itu yang pertama. Kita tidak mudah menyalahkan Tuhan, tapi kita percaya saja kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti tahu yang terbaik dan Tuhan pasti merancangkan yang terbaik. Jadi jangan salahkan Tuhan. Dan yang kedua, kita mau belajar bagaimana caranya untuk hidup dalam pimpinan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan saja yang atur, dan aku siap untuk ikut rencana Tuhan, siap untuk ikut perintah Tuhan. Ya, jadi kita itu hidup kayak prajurit gitu loh. Hidup dipimpin oleh komandannya. Siap komandan gitu ya. Tapi kita di sini menyatakan bahwa kita siap dipimpin oleh Tuhan. Hidup yang dipimpin oleh Tuhan yang pertama tidak mudah menyalahkan Tuhan, melainkan percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kita berdoa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita mau taat kepada perintah dan pimpinan Tuhan. Di Tuhan, kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua, ya, dapat memberkati adik-adik sekalian. Kita mau belajar hidup dipimpin oleh Tuhan, ya. Kita tidak mudah menyalahkan Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi. Nah, situasi dan kondisi apapun, kita tidak mudah menyalahkan Tuhan, melainkan kita mempercayakan kepada Tuhan, berdoa menyerahkan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan taat kepada pimpinan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah kita hari ini dengan kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Kami hari ini sudah belajar bahwa kami harus hidup taat kepada perintah Tuhan terhadap pimpinan Tuhan, karena kami percaya Allah yang Maha Tahu, Engkau Tuhan yang Maha Tahu, pasti tahu mana yang terbaik buat kami, terbaik bagi kami, sehingga kami mau belajar hidup dipimpin oleh Tuhan, hidup di dalam rencana Tuhan. Sebab rencana Tuhan, waktu Tuhan, cara Tuhan pasti yang terbaik, dan kami percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih, berkati kami semua, berkati bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan pulihkan dari situasi dan kondisi ini, dan jika memang kali ini Engkau izinkan, kami belajar percaya bahwa apapun yang Engkau lakukan bagi kehidupan kami itu pasti yang terbaik bagi kami. Ini doa, ucapan syukur, terima kasih dan permohonan kami, dan kami mohon berkat daripada Tuhan. Berkati kami semua, adik-adik membangun dalam pendidikan mereka, sekolah mereka, orang tua mereka, atau yang memberkati keluarga mereka, atau juga yang memberkati masa depan mereka. Silakan berdoa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kasion berharap kalian semuanya diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa dukung terus Mirai Channel dengan cara klik like pada video ini, klik tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, dan kalian juga boleh share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.